Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya dengan pembimbing Bapak Kristianto Setiawan Setiawan PhD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul apakah premium pada obligasi hijau di Indonesia. Baik, latar belakang dari penelitian saya ini berangkat dari isu perubahan iklim. Karena negara dan lembaga internasional seperti IMF, World Bank, dan United National Framework Convention on Climate Change menekankan bahwasanya pentingnya upaya kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, hal ini juga negara Indonesia ikut serta dalam upaya tersebut dengan meratifikasi Paris Agreement menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Nah, salah satu instrumen yang dikategorikan sebagai salah satu yang keuangan yang ramah lingkungan dalam hal ini green bond menjadi sangat penting untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek hijau seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengurangan limbah, dan adaptasi perubahan iklim. Nah, selain itu pembangunan berkelanjutan dari green bond juga memberikan citra positif bagi penerbit dan menarik para investor karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, namun dari adanya green bond tadi juga risiko yang menyertainya, di mana ada potensi penyalahgunaan laba hijau yang digunakan hanya untuk sebagai strategi pemasaran saja, tanpa disertai dengan dampak nyata pada lingkungan. Karena itu pentingnya untuk menekankan transparansi, kriteria proyek hijau yang jelas, dan verifikasi independen sangat penting untuk menjaga kredibilitas dari green bond tersebut. Nah, berdasarkan data ini, green bond secara global itu atau pembelian hijau menunjukkan tren yang sangat positif. Karena pada tahun 2023 total penerbitan green bond secara global mencapai 587,6 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya atau 2022. Nah, kawasan Eropa ini menjadi salah satu kontributor yang terbesar di pasar green bond, yang total penerbitan mencapai 309,6 miliar US dollar. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen dan kesadaran dunia terhadap pentingnya pembiayaan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Nah, namun jika melihat data di Indonesia, pemanfaatan green bond ini masih tergolong terbatas. Contoh dari sektor perbankan saja, ini saat ini baru hanya tiga bank yang telah menerbitkan bond, yaitu Bank BRI, Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor perbankan di Indonesia masih berada pada tahap awal dalam pembangunan instrumen berkelanjutan. Ini contoh dari sektor pertama saja. Nah, jadi keterbatasan penelitian tujuan tadi yang jadi Indonesia itu berdampak pada lambatnya transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Nah, berdasarkan data dari Kementerian ESDM untuk periode tahun 2017 hingga 2024 kemarin, proporsi investasi di sektor energi terbarukan dan konversi energi atau PDDKE itu masih tidak jauh dengan sektor minyak dan gas, mana kurangnya pendataan dari instrumen ini mengindikasikan bahwa proyek energi bersih masih mengalami kendala yang serius dalam memperoleh pembiayaan. Akibatnya pencapaian net zero emission di Indonesia ini menjadi terhambat atau masih membutuhkan proses yang lebih lama. Nah, akhirnya juga berdampak negatif terhadap daya saing ekonomi nasional dan juga isu lingkungan dalam jangka panjang. Nah, ini secara global green bond menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan besar. Tapi di Indonesia khususnya koperasi penerbitannya masih sangat terbatas.
Maka kebutuhan tersebut semakin besar dan pemerintah sudah menunjukkan komitmen tersebut. Nah, lalu kira-kira kenapa saat ini masih sedikit sekali perusahaan yang memiliki kredit yang menyebabkan proyek-proyek energi bersih mengalami kendala dalam memperoleh pembiayaan? Kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengembangkan instrumen kredit tersebut? Nah, maka pertanyaan rincian dalam proposal penjelasan ini yang pertama menunjukkan bahwa apakah terdapat perbedaan karakteristik perusahaan yaitu dari usia perusahaan, ukuran perusahaan, dan skor ESG antara penerbit obligasi hijau atau green bond dan penerbit obligasi konvensional. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan imbal hasil atau yield antara obligasi hijau atau green bond dan obligasi konvensional, sehingga tujuan planning ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah terdapat perbedaan karakteristik perusahaan antara penerbit obligasi hijau, green bond, dan penerbit obligasi konvensional. Yang kedua, apakah untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan yang dilihat dari tingkat imbal hasil antara obligasi hijau dan obligasi konvensional setelah mempertimbangkan beberapa perbedaan variabel yang mempengaruhi dari kedua obligasi tersebut. Nah, penjelasan teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah signaling teori, di mana signaling teori menjelaskan bahwasanya ada asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Nah, perusahaan ini bisa melakukan atau memberikan signal melalui tindakan atau keputusan keuangan. Nah, penerbitan dari green bond ini atau merupakan tindakan dari korporasi yang bisa dilihat sebagai signal bahwa perusahaan tersebut memiliki komitmen terhadap keberlanjutan, bukan hanya sekedar mencari keuntungan finansial. Nah, dan green bond ini juga menjadikan indikator sebagai kredibilitas atau kualitas perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada juga teori expected utility theory dan prospect theory, di mana expected utility theory ini menjelaskan bahwasanya investor itu akan bertindak atau berperilaku rasional, di mana investor cenderung untuk memilih obligasi yang memiliki return stabil. Nah, dari kebalikannya dari teori tersebut ada prospect theory, di mana perilaku atau investor ini tidak selalu rasional. Mereka cenderung memilih untuk risk averse saat untung, tapi berperilaku risk seeking saat rugi. Nah, kemudian ada teori dari consumption teori, di mana keputusan suatu konsumsi individu dipengaruhi oleh pendapatan disposable, pendapatan permanen, dan siklus hidup. Nah, pola konsumsi dan tabungan ini mempengaruhi kemampuan serta kemauan investor untuk membeli obligasi, masuk obligasi hijau. Nah, jika konsumsi stabil, maka alokasi untuk investasi bisa lebih konsisten. Nah, kemudian ada juga asset teori yang di dalamnya terdapat model seperti CAPR, Habitat Pricing Theory, dan CCAPM. Nah, juga terdapat teori risk and return, di mana semakin tinggi risiko yang ditanggung suatu investasi, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Nah, ini ada beberapa literatur yang saya gunakan dalam menyusun penelitian ini. Nah, data yang digunakan mencakup semua informasi terkait green bond dan obligasi konvensional yang diterbitkan oleh perusahaan di Indonesia mulai tahun 2018 hingga 2025. Nah, untuk khusus analisis perbedaan ini menggunakan data yang diterbitkan tahun 2020 hingga 2023 dengan tenor 3 tahun atau di atasnya. Nah, kemudian untuk kriteria sampel analisis perbedaan yang pertama, obligasi yang diperbankan mulai dari triwulan ketiga tahun 2023 hingga triwulan kedua tahun 2025. Nah, kemudian obligasi yang diterbitkan memiliki kupon tetap dan distribusikan setiap triwulan. Terakhir, obligasi yang diterbitkan oleh baik perusahaan swasta ataupun BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, data yang digunakan
berasal dari beberapa sumber seperti dari Unicode, ICF Indonesia, Kustodian Sentral Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia, dan situs-situs resmi perusahaan terkait. Nah, kemudian variabel penelitian, ini yang pertama untuk menganalisis perbedaan karakteristik perusahaan. Nah, terus variabelnya terdiri dari dependent variable dengan default issues, atau perusahaan yang menerbitkan default ini akan diberi nilai 1, dan untuk yang perusahaan tidak menerbitkan default akan diberi nilai 0. Nah, kemudian variabel independennya ada ukuran perusahaan, di mana diukur dengan menggunakan time total aset. Kemudian ada usia perusahaan juga dengan menghitung selisih tahun penelitian dengan tahun berdirinya perusahaan tersebut. Kemudian terakhir ada skor ESG yang diperoleh dari sumber definitif income. Ini variabel penelitian yang digunakan untuk menganalisis pertanyaan penelitian yang kedua, yaitu perbedaan imbal hasil atau yield. Mana variabel dependennya adalah yield to maturity. Kemudian variabel independen ada coupon rate, risk-free rate of interest, atau yang dipastikan dengan imbal hasil suku surat utang negara. Kemudian ada time interest rate, di mana merupakan rasio utang menunjukkan risiko atau kemampuan perusahaan dalam membayar bunga entah hutang yang dimilikinya. Ini merepresentasikan risiko gagal bayar. Kemudian ada nilai emisi. Nilai emisi ini merepresentasikan dari risiko likuiditas yang terjadi di bisnis tersebut. Kemudian ada terakhir time to maturity. Itu dihitung dengan berdasarkan tahun sisa dari obligasi tersebut yang tercapai seperti itu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang pertama digunakan model analisis diskriminan dengan model seperti yang ditampilkan di layar, di mana D merupakan skor diskriminan, jadi fungsi diskriminan. Dan apa merupakan konstanta atau intercept, dan D ini bobot diskriminan untuk setiap variabel independen. Nah, kemudian model tersebut diestimasi dengan menggunakan metode stepwise estimation, di mana metode ini memiliki kemampuan dalam menyaring variabel independen secara berurutan sesuai dengan tingkat kekuatan diskriminasinya. Nah, kemudian ada uji yang digunakan, ada uji homogenitas, kemudian uji multikomoditas, kemudian uji signifikansi, dan kemudian uji kontribusi variabel independen. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua menggunakan analisis pengujian semi unrelated regression atau SUR, di mana ini terdapat dua model. Yang pertama itu untuk digunakan model green bond, yang kedua untuk obligasi konvensional. Nah, SUR ini bisa mengestimasi dua atau lebih persamaan dalam satu kali uji, satu kali uji. Nah, mana variabel seperti dijelaskan di mana UDL maturity, kemudian coupon rate, ada tingkat pengelolaan risiko atau risk rate, kemudian time interest earned, kemudian issue size atau nilai emisi obligasi, kemudian time pengaruh. Nah, si unrelated regression ini menggunakan metode penerapan least square atau GLS untuk menghasilkan estimasi parameter yang lebih efisien dibandingkan OLS. Nah, untuk metodenya ini menggunakan dua langkah. Nah, terlebih dahulu mengestimasi masing-masing persamaan dengan OLS. Nah, lalu diambil nilai residualnya untuk membentuk materi covariant error. Kemudian dari materi covariant tersebut kemudian diregresikan atau dianalisis menggunakan BMS
untuk mendapatkan estimator yang lebih efisien. Nah, untuk ujinya bisa menggunakan uji Word. Pertama, uji Word digunakan untuk menguji secara simultan variabel yang berpengaruh terhadap metodologi, baik pada aplikasi hijau maupun aplikasi proposal. Yang kedua, untuk menguji perbedaan tadi. Untuk pertanyaan kedua yaitu uji diganjil antara kedua jenis aplikasi. Jadi apakah kita nol dari green code ini sama dengan kita nol dari aplikasi konvensional. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.